Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, sebelumnya saya sudah upload video tentang persiapan gladi bersih ANBK. Ini tahap persiapan. Dan kali ini kita akan membuat video tentang review gladi bersih ANBK. Karena hari ini saya tanggal 12 Agustus sudah melaksanakan ANBK dan yang akan saya sampaikan adalah persiapan saya, lalu pas pelaksanaan seperti apa, kemudian masalah yang saya temui saat gladi, kemudian solusi dari masalah yang saya temukan, lalu beberapa catatan penting terkait gladi bersih. Jadi 5 poin ini akan dibahas dalam video berikut ini. Oke, teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang review gladi bersih ANBK. Ini kalau tulisannya salah ya mohon maaf ya. Yang pertama, di tahap persiapan itu saya mengganti Exambro Client karena ada update baru. Jika tidak ada update baru, ya berarti pakai Exambro Client yang sudah ada. Jadi, kemarin waktu simulasi, saya kan simulasi ya, itu Exambro-nya berubah teman-teman ya, kalau saya ya. Sebentar, ini ya, ANBK. Nah, ini yang kemarin, yang sebelumnya ya. Kemudian yang versi yang sekarang itu bukan yang ini. Jadi saya ganti semuanya. Tapi teman-teman jika memang yang sudah di-download itu sudah terbaru ya tidak usah diganti. Ini karena ada perubahan dari simulasi ke gladi untuk tingkat SMK. Kemudian memastikan semua perangkat dapat bekerja dengan baik, itu wajib ya, itu tahap persiapan seperti itu. Kemudian masuk ke tahap pelaksanaan. Jadi di sesi 1 di pagi hari saya melakukan ini. Jadi untuk yang lain-lainnya kan di tahap persiapan sudah saya bahas ya. Jadi langsung saja kita ke yang saya lakukan. Yang pertama saya masuk ke atur ke status tes, lalu usernya ada di menu gladi ya. Jadi karena gladi bersih itu ada menu sendiri, nih gladi komputer proper. Nah di sini pakai user yang ada di sini gitu ya. Itu silakan teman-teman set di sini, diklik setnya ya. Karena saya itu ada 2 sesi. Ini walaupun munculnya 3 sesi, tapi pelaksanaannya sesuai yang kalian lakukan ya. Kalau cuma 2 sesi, ya lakukan 2 sesi saja. Atau 1 sesi, ya 1 sesi saja gitu ya. Ini untuk gladi, teman-teman silakan sesi 1, berarti set di kelompok 1, ini diklik ya. Setelah diklik nanti berubah jadi warna abu-abu, kemudian nanti silakan teman-teman rilis token gitu ya prosedurnya. Tapi ini di-set dulu aja. Nah, setelah ngeset di status tes, teman-teman silakan lanjut atur kelompok tes di Proktor ya untuk sesi 1. Caranya, teman-teman pilih dulu di sini ke menu kelompok tes, lalu pilih yang nonaktif, ini gladi ANBK yang hari ke-1, di sini kelompoknya pilih kelompok 1, lalu apply ya. Kemudian saya pilih centang semua di sini sehingga ini tercentang ya yang mau login, lalu pilih yang ini, assign ya sesuai dengan yang saya sampaikan di tahap persiapan. Nah, kalau sudah assign ini, teman-teman selanjutnya adalah melakukan ini, kembali ke status tes di Proktor untuk mengeklik release token. Nah, setelah di-set kan jadi abu-abu nih. Nah, diklik nih release token di sini tulisannya ya. Setelah diklik release token, maka tokennya akan muncul. Nah, untuk token itu teman-teman perlu perhatikan bahwa ada jamnya ya. Jadi token sesi 1 dibuka jam 7.20, token sesi 2 dibuka 10.30, token sesi 3 14.10. Jadi teman-teman wajib memperhatikan waktu ini. Kalau belum waktunya ya belum ada, belum bakalan bisa teman-teman melihat rilis token gitu ya. Itu. Ini selanjutnya kalau sudah mengatur seperti ini udah rilis token ya tinggal teman-teman itu untuk mempersilahkan peserta didiknya untuk login. Nah, di sini teman-teman bisa ngecek di status peserta, ini selama pelaksanaan saya selalu standby di status peserta ya. Jadi melihat ini anak-anak sudah sampai di subtes apa, kemudian statusnya apakah sedang mengerjakan atau saya selesai. Nah, ini saya kebetulan ambil fotonya itu ketika statusnya sudah selesai. Jadi di sini nanti status tesnya tes selesai, tes selesai, tes selesai gitu ya. Ini ada datanya di sini semua ya. Itu seperti itu. Kalau status tesnya sudah selesai semua ya, berarti teman-teman
ini perlu memperhatikan catatan di sesi satu. Yang pertama, anak-anak mengerjakan normal seperti biasa, tidak ada banyak yang kendala ya. Ini di catatan sesi satu seperti itu yang saya alami saat gladi, karena itu situasi bisa berubah-ubah ya, tergantung waktu di servernya seperti apa. Kemudian beberapa mengalami laptop freeze atau stuck ya. Jadi laptopnya itu diem gitu aja nggak bisa ya. Jadi kita reset login anak tersebut, lalu restart Exambro client-nya. Jadi Exambro client-nya ditutup ya, dengan tekan aja Ctrl C B gitu ya. Untuk login ulang dan anak melanjutkan. Kenapa saya melanjutkan? Karena jawaban anak itu tidak akan hilang. Jadi selama sudah mengerjakan itu nanti kalau ada masalah tetap tinggal dilanjutkan saja, tidak akan mengulang dari awal mengerjakan gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Kemudian setelah anak melanjutkan mengerjakan dengan token baru yang mungkin berubah, karena token itu berlaku 15 menit nih di sini nih. Awal tadi ya. Saya kembali. Nah, ini token ini ketika sudah rilis hanya berlaku 15 menit. Jadi ketika misalnya sudah setengah jam ada kendala, teman-teman wajib ngecek token lagi apakah tokennya berubah atau tidak. Ketika teman-teman siswanya ada yang mengalami error ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya masuk ke sesi 2 dan atau sesi 3 karena ada yang cuma 2 sesi, ada yang 3 sesi. Jadi saya sebutnya dan atau gitu ya. Untuk sesi 2 dan 3 itu sebelum masuk ke sesi 2 atau sesi 3 pastikan semua anak sesi sebelumnya sudah selesai mengerjakan. Dan mengatur sesi wajib sesuai jadwal agar menu rilis token bisa muncul. Jadi, teman-teman, kalau mau ngeset ke sesi 2 pastikan di atas jam 10.30. Bisa 10.31, 10.32, 10.33 gitu ya. Jangan maju ya, jangan sebelum ini. Kalau sebelum ini percuma, nggak akan bisa muncul rilis token gitu teman-teman. Jadi harus disetting di atas jam ini gitu ya. Jadi 10.31 atau 10.32 dan seterusnya ya. Kemudian pelaksanaan sama persis seperti sesi satu ya, prosesnya diulang sama persis sesi satu. Hanya beda data peserta dan data status tesnya. Jadi nanti silakan diatur ke sesi 2 gitu aja ya. Setnya berarti kelompok 2 gitu teman-teman. Kemudian catatan di sesi 2 itu beberapa terjadi menu rilis token tidak muncul padahal sudah di-set ke kelompok 2 seperti gambar. Jadi ini teman-teman bisa lihat yang saya kotak merah, ini saya sudah ngeset di kelompok tes nomor 2, artinya sesi 2. Ini sudah jamnya ya. Dan ini rilis tokennya itu tetap di sesi 1 nih, nggak bisa diklik. Di sesi 2-nya nggak muncul, ya. Kalau seperti ini, ya, mengalami seperti ini, solusi rilis tokennya tidak muncul saat pergantian sesi, itu pertama, reset login semua peserta dan pastikan tidak ada peserta yang statusnya login. Jadi nanti di reset login semua ya, pesertanya ya, jika memang pesertanya sudah ada yang login. Kemudian logout Proctor Browser dan login ulang. Ya, silakan di logout Proctor browsernya dan login ulang, kemudian setting status ke sesi 2, lalu masuk ke kelompok tes dan aktivasi peserta di atas jam 10.30 sesuai data di web ANBK ya. Kemudian kita lanjut ya. Cek ke status tes lagi atau jika masih gagal ya, jika teman-teman masih gagal, menu rilis tokennya tidak muncul, yang saya lakukan adalah ulangi langkah di atas tetapi dengan ekstrak baru Proctor browsernya. Jadi Proctor browser yang lama dihapus, kemudian saya ekstrak lagi. Itu teman-teman ya. Nah ini nanti saya tunjukkan beberapa chat. Nah ini ya, waktu saya menemukan permasalahan ini 10.46, itu saya ngechat di grup ANBK SMK Banyumas terkait masalah yang rilis token menu rilis tokennya tidak muncul di sesi 2. Ternyata ini sama, tidak ada tulisan rilis token. Saya ganti browser yang simulasi, mungkin memang belum muncul, tapi saya ganti pakai yang simulasi sekarang ada. Jadi silakan teman-teman berinisiatif untuk browsernya diekstrak ulang atau diganti karena situasional ya. Error itu kadang situasional solusinya. Kalau yang ini ada yang cuma reset semua peserta terus aktifkan lagi. Jadi sekarang sudah muncul gitu teman-teman. Jadi itu dikondisikan dengan
situasi di sekolah kalian ya, permasalahannya ya. Jangan ragu untuk bertanya di grup, ANBK kalian, karena siapa tahu ada teman yang mengalami hal yang sama, jadi bisa saling cari tahu solusinya, gitu sih teman-teman ya. Kemudian beberapa perhatian yang perlu teman-teman lakukan adalah pastikan sudah upload berkas daftar hadir, berita acara, dan fakta integritas di sini ya. Di menu asesmen, lalu ini fakta integritas saya sudah upload centang-centang-centang, kalau yang pengawas belum. Kemudian daftar hadir ya, unggah daftar hadir juga sudah, ini centang untuk yang daftar hadir sesi 2 belum saya upload, karena saya buat konten dulu baru mau saya upload gitu ya. Kemudian berita acara juga jangan lupa, berita acara pelaksanaan. Nah, ini sesi 1, sesi 2 semuanya sudah saya upload dan yang tidak hadir itu masing-masing saya ada 1 anak. Nanti ada keterangannya di sini ya. Ini berita acaranya sudah saya isi, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini saya foto langsung pakai HP, jadi uploadnya saya pakai HP. Nggak masalah teman-teman, ini malah lebih autentik ya. Dan mempermudah kalian untuk uploadnya, karena kan di sini yang diminta foto ya, bukan bukan file PDF gitu teman-teman ya. Jadi, kemudian pastikan sudah membuat laporan yang ada di menu Proctor Browser ya, itu pastikan sudah membuat laporannya. Dan pastikan selalu update info terbaru di web ANBK. Nah, salah satu info terbaru di web ANBK adalah ini teman-teman ya, adanya bagi teman-teman untuk SMA SMK yang mau mengupdate perubahan status mode gelombang dan sesi, silakan hubungi tim teknis provinsi. Jadi untuk SMA SMK silakan yang mau melakukan perubahan itu hubungi tim teknis provinsi dari hari Senin sampai Rabu batasnya. Jika teman-teman mau melakukan perubahan data baik mode, gelombang, atau pengaturan sesi ulang gitu ya. Terima kasih. Jadi itu saja sedikit informasi tentang ini ya, tentang si review gladi bersih ANBK. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan seperti biasa tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.